Halo teman-teman, salam sehat. Kenalkan saya Chelsea Gracia Desvida Mataputra dengan NIM 2107010009. Saya mahasiswa Universitas Nusa Cendana Kupang, Fakultas Kesehatan Masyarakat, Program Studi Ilmu Kesehatan 2. Tujuan video ini saya buat untuk memenuhi penilaian ujian akhir atau kuliah biomedik 1. Materi yang akan saya jelaskan yaitu mengenai sistem pencernaan pada manusia. Kita langsung saja pada pembahasannya. Yang pertama ada pengertian dari sistem pencernaan pada manusia. Sistem pencernaan ini adalah serangkaian jenis organ yang bekerja untuk mencerna makanan. Selama dalam saluran pencernaan, makanan akan mengalami proses pencernaan baik secara mekanik maupun secara proses secara mekanik ini adalah proses pengubahan makanan dari bentuk kasar atau besar menjadi bentuk yang lebih kecil atau halus. Proses secara kimiawi adalah proses pengubahan zat makanan dari bentuk yang kompleks menjadi bentuk yang lebih sederhana dengan bantuan enzim. Yang berikut ada fungsi sistem pencernaan. Fungsi sistem pencernaan ini secara umum untuk menerima dan mencerna makanan menjadi nutrisi yang dapat diserap. Yang berikut, organ-organ sistem pencernaan ini memiliki fungsinya masing-masing. Yang pertama itu mulut. Mulut berfungsi sebagai tempat masuk makanan dan dimulainya proses pencernaan secara mekanik oleh gigi dan kimiawi oleh enzim amilase. Yang kedua itu faring dan esofagus. Faring atau tenggorokan ini berfungsi sebagai jalur makanan untuk didorong ke lambung dengan gerakan peristaltik atau meremas-remas. Yang ketiga lambung. Lambung berfungsi sebagai pemecah makanan yang nantinya dicampur dengan asam dan enzim untuk mencerna protein, menyimpan makanan serta mematikan mikroorganisme. Yang keempat, pankreas atau hati. Hati adalah organ pelengkap yang membentuk cairan empedu dari proses pencernaan lemak. Pankreas berfungsi memproduksi enzim untuk mencerna karbon, protein, lemak di halus. Yang berikut usus halus. Usus halus ini dibagi menjadi 3. Yang pertama, duodenum, jejunum, dan ileum. Duodenum ini berfungsi sebagai tempat pencernaan kimiawi, sedangkan jejunum dan ileum ini tempat menyerap makanan. Yang keenam ada usus besar. Usus ini berfungsi sebagai pengatur kadar air pada sisa makanan. Di dalamnya terdapat mikroorganisme yang dapat membusukkan sisa makanan sampai berbentuk pasit atau tinja. Yang ketujuh, anus. Anus memiliki fungsi sebagai jalur untuk membuat sisa makanan. Sebelum dikeluarkan, pasit ini akan ditampung lebih dahulu di bagian ujung usus besar yaitu rektum. Nah, berikut gambar mekanisme proses pencernaan. Makanan pertama kali akan masuk melalui mulut, yang di dalamnya akan terjadi proses pencernaan secara mekanik dan kimiawi. Yang berikut, setelah proses melalui mulut, selanjutnya makanan akan menuju ke tenggorokan. Dari tenggorokan sebelum mencapai ke lambung. Nah, di bagian lambung ini terdapat proses pencernaan secara mekanik yang terjadi di dalam lambung. Yang berikut ada usus halus. Dari lambung, makanan yang sudah diproses akan menuju ke usus halus. Kemudian dari usus halus, makanan tersebut akan diserap atau diteruskan ke usus besar. Setelah sampai di usus besar ini, akan terjadi pembusukan
Selain pembusukan, di dalam usus besar ini juga air diserap sehingga sisa-sisa makanan siap diubah menjadi fases atau kotoran. Yang terakhir itu rektum dan anus. Fases akan disimpan di dalam rektum sebelum dikeluarkan lewat anus. Setelah fases yang siap dibuang akan dikeluarkan melalui anus. Otot anus ini berfungsi untuk menahan dan menjaga fases agar tidak keluar dari rektum sebelum saat. Berikut merupakan gangguan yang sering terjadi pada sistem pencernaan. Yang pertama itu ada hepatitis. Hepatitis adalah peradangan pada hati atau liver akibat infeksi virus, penyakit autoimun, penyalahgunaan nafsa, serta paparan alkohol, obat, atau racun kimia. Gejalanya itu meliputi demam, kulit dan mata berwarna kuning, urin berwarna gelap, tinja berwarna pucat. Yang kedua, radang usus. Radang usus adalah kondisi ketika lapisan dalam usus mengalami peradangan. Ada dua jenis usus, yaitu ada dua jenis radang usus, yaitu yang pertama cort dan colitis ulceratif. Gejalanya meliputi nyeri perut, diare kronis, berat badan. Yang berikut ada asam lambung. Penyakit asam lambung ini adalah kondisi ketika asam lambung naik ke esofagus atau kerongkongan. Kondisi ini terjadi akibat melemahnya cincin otot kerongkongan yang berfungsi mencegah makanan kembali ke kerongkongan setelah makan. Gejalanya itu meliputi rasa terbakar di bagian dada, biasanya setelah makan dan dapat memburuk di malam hari. Makanan atau asam lambung naik ke bagian atas lambung. Yang ketiga, sensasi mengganjal di bagian tenggorokan. Yang keempat, ada penyakit batu empedu. Penyakit batu empedu ini terjadi akibat penyumbatan pada saluran empedu. Saluran tersebut disebabkan oleh batu hasil kekebalan roh. Ada beberapa kasus batu empedu terbentuk dari ketempelan bilirubin. Gejalanya itu yang pertama, nyeri di ulu hati yang muncul tiba-tiba dan memburuk dengan cepat. Yang kedua, nyeri di antara tulang belikat. Yang ketiga, mual atau muntah. Berikut upaya pencegahan gangguan sistem pencernaan itu. Yang pertama, makanan yang kita makan setiap hari itu harus memiliki banyak serat. Serat ini tidak hanya untuk kunci menjaga pencernaan, tetapi penting untuk secara keseluruhan. Jadi tinggi serat ini merupakan bagian penting dari juga dapat membantu pencegahan diabetes, penyakit jantung koroner, pasir, kanker kolorektal, dan penyakit lainnya. Sehingga makanan yang dapat menyebabkan kembung atau gas termasuk brokoli, kacang panjang, kubis, kembang kol, dan minuman berkarbonasi. Yang berikut, mengunyah makanan dengan cukup. Mengunyah makanan merupakan salah satu bagian yang penting dari pencernaan. Justru yang paling terlupakan. Mengunyah tidak hanya membantu memecah makanan, namun juga merupakan tanda dari kelenjar ludah, lambung, dan usus kecil untuk memulai melepaskan enzim pencernaan. Yang berikut, berolahraga secara teratur untuk menghilangkan stres. Selain membantu mempertahankan gaya hidup sehat, olahraga juga dapat membantu pencernaan. Sebuah studi ilmiah yang diterbitkan oleh Gastroenterologi dan Hepatologi Jurnal telah menunjukkan bahwa aktivitas fisik benar-benar dapat membantu mengurangi masalah pencernaan. Stres di sisi lain dapat memiliki efek negatif pada pencernaan. Yang berikut, mengurangi penggunaan antasida yang akan menyebabkan asam di perut dan bisa membantu tubuh mencerna makanan. Namun, dalam beberapa kasus asam dapat kembali ke kerongkongan. Yang terakhir ini, suplemen enzim pencernaan. Enzim pencernaan yang berasal dari tanaman dapat membantu mempromosikan pencernaan yang baik dan bahkan meningkatkan penyerapan gizi.
Dalam kasus ini di mana orang yang kurang cukup enzim pencernaan karena pola makan yang buruk dan mengonsumsi suplemen enzim dapat mengurangi gejala gangguan pencernaan. Sekian materi yang bisa saya jelaskan. Terima kasih.